Gas bro. Press the button. Sobat happy people, success people dimanapun Anda berada. Baik teman-teman, di pagi yang berbahagia ini, di Jumat, hari Jumat yang penuh dengan barokah, berkah dan berkat. Kali ini podcast kita, online podcast kita kali ini, saya mendatangkan seorang anak muda yang luar biasa, umurnya belum melebihi dari 30 tahun, tetapi dia sudah sukses untuk mengelola sebuah kopi. Mungkin banyak orang mengatakan, apa sih kopi ini? Asamkah? Kita akan nanya ke pakarnya langsung, karena bukan pengusaha kopi saja atau membuat toko kedai kopi yang banyak, tetapi beliau certified untuk mengetahui si kopi ini sendiri, dari penanaman hingga kita minum, teman-teman. Oke, tanpa berlama lagi saya panggilkan pakar kopi kita, yaitu adalah George. Halo George. Halo, selamat pagi Bang. Oke. Ya, selamat pagi. Ya. Senyummu berbahagia banget ya pagi ini ya. Harus. Harus. Sama kumis-kumismu itu loh, jenggot nggak ada tuh. Udah dicukur kayaknya. Udah dicukur. Oke, George, kenapa saya mengundang dirimu di podcast kali ini? Karena saya melihat sangat unik sekali usaha yang kamu kerjakan ini. Kenapa uniknya? Karena kamu membuat suatu konsep yang sangat luar biasa. Nah, biar teman-teman tahu, boleh nggak kita pengen tahu nama kedai kopimu apa sih? Oke, namanya Cornell Toraja Coffee. Cornell Toraja Coffee. Kalau boleh tahu, Cornell ini dapat namanya dari mana? Hanya harus tahu nih. Oke. Jadi gini Bang, balik ke belakang sekitar mungkin 4 tahun yang lalu, saya pernah kerja di service company ya, perusahaan service di bidang oil and gas selama kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian waktu itu saya memutuskan untuk permisi sama orang tua, bagaimana kalau kita memulai usaha sendiri. Nah, kebetulan waktu ditanya usahanya apa, ya itu mudah bagi saya. Usahanya harus yang sumbernya saya miliki, saya tidak perlu sewa tempat, terus kemudian saya menguasai dan saya suka, yaitu waktu itu kopi. Nah, cuma waktu ditanya mau pakai nama apa, itu memang agak banyak pertimbangan, cukup lama mikirnya Bang. Jadi kayak namanya ya gitu kan. Terus yang harus air kecil, yang harus orang anak muda kekinian, merepresentasikan anak mudanya zaman sekarang gitu kan Bang. Nah, kemudian saya ingat gitu, saya diskusi sama beberapa orang bahwa yang paling susah dari menjalankan bisnis itu adalah branding Bang. Jadi menurut saya branding itu tidak terjadi dalam hitungan sebulan 2 bulan, apalagi dalam hitungan hari. Dia butuh waktu, butuh bertahun-tahun. Nah, makanya saya pikir kenapa tidak menggunakan nama papa. Jadi Cornell itu adalah nama papa, nama orang tua saya. Nah, papa saya kebetulan punya kantor konsultan pajak, sudah berdiri hampir 20 tahun lebih, namanya Cornell dan Rekan. Jadi dia di Jogja sudah hampir lebih dari 20 tahun. Nah, terus penggunaan branding itu juga menguatkan saya, karena saya menjual kopi yang otentik nih Bang, cuma dari satu daerah asal Toraja. Sedangkan orang kalau yang tidak kenal saya pasti ngiranya saya bukan orang Toraja, muka saya kayak orang Jawa, suara saya medok, Torajanya dari mana gitu kan. Nah, begitu. Jadi saya bilang ini pas banget. Saya dapat support system yang luar biasa dengan nama Cornell, artinya saya tidak perlu membranding yang selalu effort. Dengan nama Cornell, orang akan tahu bahwa memang saya anaknya Pak Cornell, orang Toraja asli, kebetulan ketua keluarga Toraja di Jogja. Wah, sangat luar biasa. Berarti kamu salah satu anak yang memanfaatkan nama orang tua. Kamu licik ya? Harus memanfaatkan dalam artian nama baik. Kalau saya blunder, maka saya akan menjatuhkan semua yang sudah dibangun orang tua saya. Keringat yang sudah dikeluarkan orang tua saya akan hancur dalam hitungan detik jika anaknya main-main. Tapi dengan menggunakan nama itu, otomatis setiap hari
tiap 24 jam, bahkan dalam kondisi tidur, kami terus berpikir, besok harus bagaimana, terus ketika ketemu orang harus punya pikiran, hati, sama tindakan yang jujur, tanggung jawab, itu berat banget. Jadi saya jadi merasa kayak, oke, memang saya memanfaatkan nama itu, tapi di lain sisi ini tanggung jawabnya berat sekali. Benar-benar. Aduh, ini kamu kalau kita melihat nih George ya, banyak sekali pebisnis atau orang yang memulai usaha karena bukan cuma usaha sih, penyanyi sekalipun, pengacara sekalipun, bahkan yang memang dia memanfaatkan orang tua. Nah, tetapi kamu saat ini unik. Kamu memanfaatkan nama orang tua untuk branding sesuatu bisnis. Bukan untuk mengandalkan, ini saya anaknya Pak Kornel loh, saya mau lamar kerja, bener kan? Biasanya orang kayak gitu. Tapi kamu branding nama dengan untuk membangun bisnismu, luar biasa. Oke. Untuk bangun kepercayaan lebih tepat. Oh, bangun kepercayaan. Oh, kamu oke juga bangun kepercayaannya. Tapi gini, kenapa harus memilih kopi? Itu dulu. Ya, gini Bang, kalau saya sih prinsipnya sedikit atau apapun usaha yang akan saya kerjakan, yang paling penting saya harus suka, saya harus kuasai, dan saya punya sumbernya. Kebetulan saya suka, saya passionate banget, saya kuasai sekali, bahkan dari hulu sampai hilirnya saya kuasai. Lalu yang terakhir, sumbernya dari mana? Sumbernya saya kuasai juga, turun-temurun 4 generasi, saya generasi keempat, jadi saya punya semuanya. Dan tidak ada alasan buat untuk tidak melakukan itu. Turun-temurun? Apalagi ini, ya 4 generasi, saya generasi keempat. Kamu bukan generasi X, Y, atau Z ya? Generasi keempat ya? Luar biasa. Maksudnya generasi keempat ini artinya, kalau kita ngomong bukan nenek moyang juga ya. Ya kita bisa katakan neneknya dari nenekmu gitu ya. Kan generasi keempat kan ya? Bukan, generasi keempat jadi papahnya nenek saya. Oh, papahnya ya nenekmu. Kan? Itu atau gimana ya? Tadi itu generasi ketiga. Ya pokoknya intinya saya dimulai bisnis ini dari ayahnya nenek saya. Oke. Dan memang mereka membuat usaha kedai kopi atau yang punya kebun kopi? Yang pasti orang Toraja itu memang dulu penghasilan utamanya itu adalah bercocok tanam atau berkebun. Bisa padi, bisa coklat, bisa kopi. Cuma kopi itu sebagai tanaman selingan. Jadi orang Toraja itu memang terkenal kopinya, tapi tidak menganggap bahwa kopi itu benar-benar sesuatu yang wow dulu itu Bang. Nah, jadi kita ya itu tadi kakek itu kerjanya ya coklat, dan kopi begitu, dan punya padi, punya sawah yang dibawa diperdagangkan di kota atau di luar kota Toraja. Berarti kalau gini. Nggak punya, kopi nggak punya. Jadi cuma sebagai pedagang saja, pedagang bahan mentah nih. Begitu. Apakah memang semua orang Toraja itu dulu tidak menganggap kopi ini sebagai apa ya kita bilang sebagai Mas ya betul. Nggak menganggap. Kita masih dalam Toraja itu kan Indonesia lah. Ketika Indonesia dijajah sama Belanda, kita agak sedikit dibodoh-bodohi Bang. Dalam artian begini, orang Belanda datang, lalu bahkan yang boleh masuk ke kebun itu cuma orang-orang kaya atau ya orang Belanda itu sendiri. Kopi-kopinya yang kualitas baik itu diekspor ke luar, ke Belanda, ke Jepang, ke Eropa. Lalu ya orang petaninya, orang Toraja itu cuma dapat yang rusak-rusaknya, yang ada ularnya, yang busuk, yang pecah. Orang Toraja kemudian tanya, bagaimana cara kami konsumsi? Nenek moyang saya, nenek saya tanya, bagaimana cara kami konsumsi sesuatu yang sudah rusak? Oh, mudah saja, disangrai saja kopinya gelap sampai gosong. Kalau sudah gosong, nanti kamu nggak akan kelihatan kalau itu cacat. Kemudian diminum, dikasih gula. Makanya orang Toraja tuh, bahkan di tahun waktu saya pertama kali menginjakkan kaki, memulai proses ini, itu mereka kira kopi itu pahit, Bang, kayak obat. Jadi mereka tuh kayak kalau minum kopi tanpa gula itu nggak enak gitu. Sedangkan kopi di luar sana dikonsumsi sama orang-orang Eropa tanpa menggunakan gula dengan harga yang tinggi gitu. Jadi mereka nggak menganggap kopi itu sebagai hal yang wow gitu. Oke, tapi sebelum dirimu memulai bisnis ini dan ke Toraja,
Apakah kopi Toraja itu sudah mulai terkenal, George, di Indonesia sendiri? Di Indonesia terkenal, iya, tapi tidak seterkenal di luar. Oke. Ya, abang ke Jepang, abang ke Jepang itu abang paling mudah nemuin kopi Toraja yang pertama. Yang kedua, abang ke Italia di kota Milan, itu namanya Pop, salah satu restoran gastronomi terkenal di sana. Waktu kami ke sana, itu kami melihat harga kopi kami, kopi Toraja itu dijual 1.250.000 per 125 gram. Kalau 1 kilo itu 10 juta rupiah, bayangin 1 kilo. Saya jual di sini 1 kilo 440.000. Kalau nanti ada teman-teman di sini yang mau buka kedai kopi, kami punya harga khusus 300.000 per kilo, khusus untuk yang mau jualan kopi kami. Tapi bayangin harga di luar sana 10 juta rupiah per kilo. Nah, mungkin orang bilang, wah enak dong, jadi kamu kan kaya karena punya uang banyak, karena dijualnya tinggi. Ya enggak, karena mereka beli ke kami harganya tetap murah, bahkan enggak masuk akal. Tapi dijualnya Benar, karena perbedaan currency juga sih, George. Wow. Selain itu juga pasti dengan alasan macam-macam ya. Mungkin kan jaraknya jauh, fair trade dan sebagainya. Ya, saya juga pernah ngekspor lah, saya tahu lah fair trade itu seberapa sih harganya. Harga 10 juta itu harga yang wow. Tapi sayangnya petani kami ya itu saya lagi bang, waktu kami tahun pertama kedua, waktu pertama kami di sana ya petani ya dalam kondisi yang ya tidak bisa dibilang ya itulah gitu. Tapi memang gini, George, kalau kita ngomong-ngomong Belanda, asal dirimu tahu ya, kita ini dijajah sama mereka, itu dibodoh-bodohin, untuk dibodoh-bodohin. Ya, betul. Benar kan? Betul. Makanya, karena, ya, betul, kenapa? Bang. Karena coba kita lihat, ini kita agak melenceng sedikit ya, hampir rata-rata watak orang Indonesia, warga Indonesia, itu hampir semuanya mau mengangguk-ngangguk aja gitu loh. Karena tidak ada yang mau fight, mau semangat, mau menginspirasikan dia punya kemauan, keinginan. Karena kita sudah terjajah, jadi kayak mengangguk-angguk. Nah, ini yang paling sangat luar biasanya, saya bisa menangkap di sini bahwa kamu menginginkan kopi ini supaya lebih terkenal lagi di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah usaha yang kamu lakukan untuk kopi Toraja ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, karena kamu bilang tadi kamu punya kebun kopi keluarga turun temurun ya. Nah, dan saya yakin juga pasti ada beberapa kebun kopi yang lain dong, ya kan. Nah, kira-kira usahamu seperti apa, ya kan? Karena kita tahu ada berapa jenis kopi sih di Toraja ini yang khas. Yang maksudnya jenis, jadi gini, kalau kopi ada varietasnya. Kalau di Bulu-Bulu sendiri kita kenal varietasnya namanya Tipika. Kalau jenisnya hampir ada dua. Kalau di Toraja Robusta sama Arabica. Kalau di kebun saya rata-rata di Toraja sebagian besar memang Arabica. Arabica ya. Nah, Arabica, iya. Arabica. Nah, sekarang saya kurang tahu banyak kopi, tapi nggak apa-apa, saya belajar kopi dari kamu. Nah, untuk nama-namanya kan ngomong kopi Toraja, tetapi kan ada beberapa semacam tempat daerah, bener nggak ya? Iya, khas-khasnya ya. Betul. Nah, yang paling terkenal itu dari daerah mana tuh kopinya? Jadi gini Bang, dulu pertama kali Kornel buka itu kita mendatangkan semua kopi dari berbagai daerah penghasil kopi di Toraja. Ada Sapan, Rantai Uma, Gandang Batu, Minanga, Awan, sampai Bulu-Bulu sendiri. Nah, tapi memang kami punya bisnis plan. Saya sudah merencanakan bahwa pada akhirnya kami hanya akan menjual kopi terbaik. Nah, kopi terbaik itu di mana? Ya, itu nggak usah ditanyakan lagi, ya di Bulu-Bulu, di tempat kami berasal. Karena di Bulu-Bulu lah, itu kebun kami ditanam di desa paling tinggi. Ketinggiannya 1.800 sampai 2.000. Kopi yang ditanam di ketinggian itu memungkinkan dia punya tanah dengan unsur hara yang baik, tanpa kandungan, tanpa publikasi pupuk, tanpa menggunakan pestisida atau chemical lain, dia akan tumbuh dengan subur. Nah, itu kan yang jadi salah satu syarat kopi akan punya rasa, kualitas yang baik. Berarti kopi yang baik adalah semakin tinggi kopi ini ditanam semakin bagus itu intinya ya? Gimana sih? Nah, gini Bang, saya berusaha, memang saya jualan kopi di desa tertinggi, tapi saya
bukan berarti saya mengklaim bahwa apakah harus di tempat tinggi kopi ditanam kemudian bikin jadi vape. Ya, saya bilang enggak seperti itu. Maksud saya begini, di desa tertinggi, di kebun dengan ketinggian yang tinggi di atas 1.500 itu adalah ideal, begitu kan? Itu adalah ideal. Lalu teman-teman tidak harus kemudian memaksakan bahwa oke, saya harus nanam di ketinggian ini, enggak. Mau di ketinggian 1.200, 1.600, silahkan. Tapi kalau dibilang ideal, bayangin aja Bang, kita sudah dapat tempat yang ideal kan, kita tinggal mengolahnya lebih gampang daripada harus di dataran yang rendah. Ya enggak Bang, kalau Abang nanam di kebun di ketinggian 1.400, memang tidak seideal di 1.800. Tapi kalau perawatannya, kemudian maintenance-nya, kemudian memprosesnya bagus, ya hasilnya tidak akan bagus. Nah gini, benar. Terus. Nah, cuma problemnya di Indonesia itu memproses itu hal yang masih apa ya, Bang? Menurut saya masih belum. Jadi kita belum concern ke situ, memproses kopi dengan tanda kutip kalau di istilah kopi dengan konsep specialty coffee itu belum sampai ke situ, nggak banyak menurut kita. Specialty coffee. Iya. Jadi ini di dunia itu, oke. Nah, jadi di dunia itu ada sebuah organisasi namanya SPA atau mungkin bisa juga CQI, Coffee Quality Institute, itu di dunia semua diakui bahwa untuk kopi yang punya nilai di atas 86 itu masuk golongan, 84 itu masuk golongan specialty coffee. Nah, untuk dapetin nilai 84 itu nggak mudah Bang. Jadi dari petani, dari prosesor, dari roaster, semuanya punya peran masing-masing untuk bikin nilai jadi 86. Gitu. Nanti kalau nilainya sudah 86, rasanya pasti bagus. Rasanya pasti enak. Ini kayak nilai rapot aja ya, ada tingkatannya ya. Ada standarnya begitu Bang. Tapi gini, menurut dirimu, kopi yang ada saat ini di Cornell Toraja itu termasuk grade yang mana yang kamu sediakan? Ya, gitu Bang. Saya punya prinsip kalau saya jualan apapun, kebetulan sekarang jualan kopi itu nggak pernah main-main, nggak pernah bercanda. Jadi kalau abang nanya itu ya jelas kualitas terbaik. Oke, berarti yang specialty coffee gitu ya? Ya, wow, saya nggak pernah jualan yang di bawah itu, di grade rendah. Oke, mungkin teman-teman Happy People Success People juga pengen tahu nih George. Ya, maksudnya itu dari petani yang harus bagus, dari processingnya, bisa nggak diceritakan secara singkat saja apa yang bagus itu menurut dirimu nih? Karena mungkin saya menganggap kamu udah paling pakarnya lah. Oke. Nah, saya ceritakan sejelas dan sesingkat mungkin ya, Bang. Semoga bisa mudah diterima. Yang pertama, bahwa kita harus sadar bahwa setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Di kopi itu ada petani, mereka yang menanam, mereka yang membibit, mereka yang merawat kebun. Itu petani. Lalu kalau ditanya, kalau bicara soal specialty, berarti apa? Ya itu. Lakukan tanggung jawab itu. Petani, dia yang membibit, artinya ada regeneratif, ada regenerasi, dia yang merawat, terus kemudian dia yang memetik. Petik harus buah merah. Ya, itu. Kemudian prosesor. Setelah buah merahnya dipetik, tugas prosesor adalah memproses buah merah sehingga akan menghasilkan rasa-rasa tertentu. Nah, untuk detail ini nanti mungkin di lain sesi ya, Bang. Jadi intinya, kalau petani sudah kasih buah merah ke saya sebagai prosesor, saya harus merawat itu, memproses itu sebaik mungkin sehingga nanti kita menghasilkan green bean atau biji hijau yang berkualitas. Nah, setelah itu biji hijau berkualitas akan dikirim ke roaster. Roaster adalah sangkai kopi seperti alat di belakang saya, itu ada mesin, itu ada roasternya. Nah, roaster yang tujuannya mengubah dari biji hijau menjadi roast bean atau biji yang sudah siap diminum. Nah, itu kemampuan roaster lah atau skill roaster ini yang akhirnya mengeluarkan potensi rasa pada green bean. Setelah roaster, ya sudah, terakhir adalah barista. Barista adalah sebagai penyampai pesan. Jadi dalam dunia kopi, saya percaya bahwa semuanya punya tanggung jawabnya masing-masing, punya presentasenya masing-masing, di mana petani, prosesor, dan roaster itu tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan customer, dengan Bang Renhat. Kita nggak punya kesempatan ngomong itu, makanya kita butuh barista buat ngomong ke Bang Renhat. Ketika Bang Renhat datang ke kedai kopi saya,
saya berharap barista saya bisa menyampaikan tiga unsur ini, tiga orang ini ke abang gitu. Jadi barista itu sebenarnya bukan lifestyle gitu kan, nggak sekedar lifestyle, barista harus punya kemampuan itu. Karena Betul, kami kan betul. nggak bisa ngomong. Petani di Toraja masa harus datang dulu ke sini untuk ngomong. Betul, betul. Penyampai ya, Ya, delivery betul, man ya. penyampai. Dan itu susah sekali. Itu bukan hal yang sederhana. Menyampaikan hal yang sederhana, yang sulit menjadi sederhana itu susah. Tapi simple George, simple. Ya. Dalam penanaman kopi untuk daerah Pulu-Pulu di dirimu, kamu tadi bilang dengan unsur hara yang bagus segala macam, kamu butuh treatment yang lebih khusus lagi nggak untuk menghasilkan sebuah kopi yang baik? Nggak ada treatment sama sekali. Itulah Bang, saya bilang ketika kita dapat kebun yang ideal, kita tidak perlu treatment macam-macam. Cuma ada rumput udah tinggi kita pangkas, selesai. Sama itu aja? Iya, itu aja. Ya maksud kita nggak mumpuk. Ya maksud saya misalnya kayak dielus-elus gitu bijinya nggak ada. Kita benar-benar dikasih Tuhan, ibaratnya sampai orang zaman dulu bilang tanah di Toraja itu dijadikan Tuhan dari surga. Jadi dia punya abang lempar apapun tumbuh, bibit tumbuh, apa tumbuh. Jadi kita berarti itu. Benar, betul. Berarti kalau tidak ada kehadiran dirimu, saya tidak menikmati enaknya kopi Toraja ya kemarin-kemarin ya. Ya. Oke, gini. Saat ini, yang kamu lakukan, kamu fokus kepada penjualan kopinya untuk siap saji diminum, atau lebih kepada penjualan biji kopinya, George? Karena kamu kan punya kebun dong, ya kan? Ya. Setelah saya jalan 3 tahun, paling enak adalah siap saji, Bang. Di mana-mana, abang akan lebih banyak uangnya. Kita sekali lagi bicara bisnis, tapi kita pengen untung ya, Bang, dan pengen untung. Jadi di mana-mana kalau abang punya kayu, abang lebih punya profit ketika abang jadikan itu porsi daripada abang jual kayu mentah. Gitu nggak, Bang? Betul. Ya, sama kayak saya juga begitu. Saya fokusnya menjual kopi yang sudah siap diminum. Siap diminum ya? Oke. Tapi siap diminum ini artinya penjualan dari kedai kopi ya, bukan dari biji? Iya, betul. Dari kedai kopi. Dari kopi, oke. Betul, Bang. Ya. Nah, setelah kamu berusaha kopi ini, ada manfaat nggak untuk orang yang di daerah Pulu-Pulu, George? Terutama mungkin kan kalau kita ngomongin, saya nggak tahu seberapa luas lahan yang dimiliki dengan keluarga dirimu, tetapi ada nggak manfaat untuk orang lain yang ada di Pulu-Pulu sendiri? Karena kan, gimana? Ya, jadi tahun pertama, tahun kedua, saya cuma punya 6 anggota petani, yang kebetulan keluarga saya juga. Sekarang tahun ketiga saya punya 16 petani. Jadi ada satu dusun di Pulu-Pulu namanya Dusun Peran Batu. Itu semua petaninya itu berada di bawah kelompok binaan saya. Dari 6 jadi 16. Artinya dari yang sedikit happy sekarang jadi banyak yang happy. Kemarin sebelum saya pulang pagi-pagi ada om saya datang, "Mas, saya habis beli HP baru." Wah, bagus gitu. Tapi saya tidak bisa pakainya, bisa dibantu. Bisa. Terus saya coba pinjam HP-nya, mereknya Oppo. Saya bilang, "Ini pinnya apa?" Gitu. Dia bilang, "Ini nggak pakai pin, ini pakai sensor muka." Wah, saya langsung ngakak gitu. Wah, hebat gitu. Udah tahu hal-hal seperti ini. Terus yang berikutnya ada datang lagi namanya Om Pombong. Dia bilang, "Mas, saya mau bangun rumah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa renovasi rumah. Biayanya yang dibutuhkan 19 juta." Jadi happy sekali saya, Bang. Happy sekali. Jadi sekarang semua orang sudah senang, sudah semangat tanam kopi, bahkan anak-anak SMP, anak-anak SMA sudah mulai membibit. Jadi saya merasa kayak saya selalu percaya sama satu hal itu, kan, kayak ketika kita kerja keras, kerja jujur, kerja ikhlas, uang akan datang pada orang yang tepat. Betul. Berarti kalau saya ambil pesannya dari kata-katamu adalah kamu bukan cuma sekedar menjual kopi, tapi kamu memberikan manfaat untuk saudara-saudara yang memiliki kebun kopi juga untuk kamu eksplor ya, kamu bantu mereka ya. Nah, betul. Pertanyaannya George, dari 6 petani kamu memiliki 16 petani untuk kamu bina, artinya kamu
menjualkan kopi mereka atau kamu mengambil biji mereka juga dong, bener nggak? Enggak, kayak tadi Bang, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jadi Oke. mereka setor buah merah, nah Oke. nanti saya akan olah itu untuk menjadi kopi yang siap diminum. Gitu. Aha. Dan apa? Kalau saya memanfaatkan, halo, Ya, ya, halo. kalau saya memanfaatkan apa kebun kopi milik pribadi kan tidak akan cukup. Kami kebutuhannya 2,5 ton per tahun. Wow. Jadi kalau abang mau tanya berapa sih uang yang masuk di Pulu-Pulu tiap tahun 200 juta. Oke. Ya 200 juta masuk di sana. Oke, sekarang gini. Kalau memang seperti itu, saya yakin bukan cuma satu toko aja kamu punya, bener nggak? Satu kedai Ya, aja. Sekarang ya. boleh Harus nggak banget. jujur? Boleh nggak jujur saat ini? Oke, Cornell Coffee sudah ada di daerah mana aja? Atau udah ada berapa tempat gitu? Ya, kalau yang pakai nama Cornell itu ada 3 tempat, Bang, di Jogja, di Sunset Road Bali, sama di Kambang Iwak Palembang. Oh, Kambang Iwak Palembang, Sunset Roof Bali ya? Sunset Road Sunset Bali. Road, oh Road Bali. Ya, Road. dekat Seminyak, kemudian di Jogja. Tapi tempat mewah loh Seminyak. Ya, memang bersyukur banget sih Bang, saya beruntung bisa dapat tempat di situ. Kemudian saya juga punya coffee shop partner. Nah, mungkin kalau abang kenal Bang Ayo, bukan kenal lagi, itu kan temannya abang ya, satu angkatan. Saya juga dapat, semoga lah kalau ini berjalan lancar. Contohnya kami juga punya orang-orang yang seperti kayak Bang Ayo itu. Jadi misalkan punya rezeki lebih, tapi tidak punya waktu, kemudian dia invest atau kami sebagai manajemennya, sebagai kopinya, kami menjalankan coffee shop bersama gitu kan. Jadi kayak Bang Ayo kemudian minta tolong saya untuk bagaimana kalau running-kan coffee shop, iya boleh. Di arah mana tuh? Dia nggak ngomong-ngomong loh, kurang ajar memang dia itu. Di Jalan Damai, tapi ini kan baru rencana ya Bang. Jalan Damai itu di Jogja juga ya? Ya di Jogja. Oke. Nanti misalkan ada orang yang seperti Bang Ayo, misalkan apakah bisa pakai nama Cornell? Bisa, tapi harus ada syaratnya Bang. Kami punya kriteria. Apakah ada biaya franchise? Tidak ada biaya franchise. Kami kan misinya kan ingin mengenalkan kopi Toraja di daerah asalnya. Kalau pakai franchise orang sudah bingung dulu nanti. Jadi kita tidak ada biaya franchise. Nah, kita cuma lihat kalau daerahnya strategis dan sesuai, bukan strategis. Kalau daerahnya sesuai dengan analisa syarat-syarat kami, ya pakai nama Cornell. Ya, kami harus survei dulu. Dan yang paling jelas mesin, kemudian standar mesinnya lah Bang, itu juga harus standar Cornell, baru bisa pakai Cornell. Tapi kalau tidak bisa, ya pakai nama lain juga nggak bisa lah. Kami akan support manajemen dan kopinya. Oke, support manajemen dan itunya kopi. Termasuk ini SDM. Betul. Kalau sudah manajemen nanti semua kami tanggung, abang tinggal diem aja, nanti dapat laporan keuangan tiap hari, dapat pembagian profit tiap bulan. Oke, sekarang saya nanya, George, umurmu berapa sih? 28 ya. 28, wow. Kalau mau saya mau nanya jujur. Cornell Coffee, it's yours atau nama ayahmu sebagai pemegang? Ini udah bentuk PT nggak ini? Bentuk PT nggak? Oh, CV. Oke. CV ini perusahaannya atas namamu atau ayah? Ya, ini punya saya Bang. Jadi Papa benar-benar dukung 100% usaha yang saya kerjakan. Jadi kalau abang lihat Cornell Toraja Coffee, yang lihat saya, abang lihat saya. Oke, siap. Ya, wow, luar biasa. 28 tahun. Ya, tapi harus dikasih dikasih tanda garis bawahi bahwa saya dan Cornell tidak akan seperti ini tanpa dukungan papa saya. Betul. Dukungan mama saya. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau mau berbisnis, satu hal yang harus dipahami adalah mau punya uang sebanyak apapun, tapi kalau tidak dapat restu dan dukungan orang tua, itu sama dengan bohong. Sama aja bohong. Oke. Ya. Gini, pembicaraan kita tadi itu sangat luar biasa. Sepertinya kamu paham banget, Jos. Nah, saya nggak tahu nih ya. Cuman kamu tadi menyatakan di awal tuh saya masih ingat banget. Kamu passion, oke. Kamu suka, oke. Kamu sumber dan kamu paham banget. Nah, paham banget ini tuh sejauh mana